pilihan kita mendesain Planet Nuvo sebagai sekolah alam yang juga ada boardingnya, ada pesantrennya, maka namanya sekolah alam Planet Nurul Furqon, pesantren Nurul Furqon juga berarti. Jadi desainnya adalah sekolah alam dan juga sekaligus pesantren, itu sudah sangat tepat. Kenapa? Karena kita ingin melahirkan generasi yang berulang-ulang saya sebutkan Muslim intelektual profesional. Muslim itu berarti harus paham Al-Quran. Memahami itu tidak mungkin kalau tidak hafal, maka harus hafal. Nah, hafal itu ada prasyaratnya. Prasyaratnya adalah mengerti artinya, bacaan harus bagus. Maka harus dimulai dari tahsin, kemudian tafhim. Harus bagus bacaan, harus mengerti artinya. Dengan bagus bacaan, maka ketika dihafalkan tidak terjadi kesalahan. Karena kalau menghafalkan sesuatu yang salah, berarti melanggengkan kesalahan. Nah, sementara kalau menghafalkan sesuatu yang tidak dipahami, itu effortnya 7 kali lipat. Itu sama dengan menyiksa anak sebenarnya. Jadi kalau pengen menyiksa anak, suruh menghafalkan Al-Quran tapi tanpa ngerti artinya, itu sudah penyiksaan itu, ya. Dan itu insya Allah, ya, berdasarkan data yang kita punya, tidak akan pernah bisa selesai 30 juz kecuali hanya beberapa orang saja. Data saya 0,3%. Nah, karena itu, ya, karena kita ingin memiliki generasi yang muslim intelektual profesional tadi itu, mereka harus bisa matematika, bisa bahasa. Jadi kalau bahasa yang digunakan sekarang itu, dan kita sudah menggunakan ini sudah sejak lama, literasi dan numerasi. Kita sudah mendesain literasinya itu di awal. Orang harus membaca dulu, bisa bahasa dulu. Nah, dengan bahasa itu maka akan memahami instruksi. Kalau sudah paham instruksi, diajari matematika juga mudah, kan gitu. Kalau orang nggak ngerti bahasa, kemudian diajari matematika pakai bahasa apa? Maka yang harus kita ajarkan adalah bahasa dulu, bahasanya harus bagus gitu. Nah, kenapa mesti mondok nih? Ya, kenapa mesti mondok? Orang mesti mondok. Kenapa nggak belajar sendiri aja gitu, di rumah misalnya? Ini kan sekarang lagi euforia pandemi COVID-19, belajar di rumah, jarak jauh dan lain sebagainya. Yakinlah bahwa mempelajari Al-Quran itu tidak bisa dengan cara itu. Maka apapun yang terjadi, ya, walaupun ada pandemi, ada wabah apa dan lain sebagainya, kita harus mempertahankan ini. Dan kita harus mengajak kepada semua orang agar memondokkan anaknya. Tentu saja kita harus atur sedemikian rupa agar pondok kita ini, kalau di masa COVID berkepanjangan, maka pondok kita harus kita atur sedemikian rupa agar orang datang ke sini ini dalam keadaan bersih, bebas dari COVID-19. Masuk ke sini tidak kena COVID-19. Jadi yang sudah ada di sini tidak boleh keluar, yang di luar jangan masuk kecuali menjalani masa isolasi dulu. Nah, kenapa harus mondok tadi itu? Nah, mungkin ini penting kita tekankan nanti pada teman-teman kita. Ya, kenapa mesti mondok? Kenapa nggak seperti belajar matematika saja gitu? Ya, wong belajar matematika bisa di rumah kok. Kenapa belajar Al-Quran, belajar agama nggak bisa di rumah gitu? Ya, ini beda ya. Maka kita harus betul-betul memiliki semangat juang untuk mengajar di pesantren ini gitu. Kenapa kalau matematika itu nggak perlu pakai mulut? Kalau kita ajari 4 tambah 4 berapa? Bisa dipikir aja. Kalau belajar Al-Quran, kalau salah ucap maka salah arti. Nah, itu masalah kan? Nah, untuk bisa membaca dengan benar, maka harus memiliki guru yang benar. Misalnya, saya sudah mendatangkan guru ke rumah misalnya. Saya punya data, ya. Data saya tidak hanya sekedar orang tua itu mendatangkan guru ke rumah. Bahkan ini orang-orang yang ya duitnya banyak, bisa membayar orang datang ke rumahnya, orang yang dianggap sebagai orang yang terbaik misalnya. Tapi faktanya saya punya data bahwa di Indonesia ini yang bisa baca Al-Quran hanya 40%. Nah, kemudian yang bisa membaca Al-Quran dengan benar itu tidak lebih dari 4%-nya. Nah, gitu. Bahkan saya sering berapa ya kira-kira
ya hampir 10 tahun yang lalu misalnya saya mengajar senior di Jakarta misalnya. Senior-senior di Jakarta itu ngaji dulu di mana di apartemen Senayan itu. Itu kemudian sebagiannya mengalami kesadaran. Loh, kok ternyata bacaan saya salah ya gitu. Saya pikir bacaan saya udah benar gitu. Nah, kemudian dia bilang, "Wah, jangan-jangan anak saya salah juga itu." Maka kemudian pada tahun berapa? Kalian masih ingat nggak? Itu kemudian anaknya senior kita itu dikirim ke Monash Institute kan? Itu karena saya mengajar di Senayan itu tadi, di apartemen Senayan. Kemudian dikirim betul. Yang dikirim kan tidak cuma satu anaknya itu. Padahal dia sudah sekolah di sekolah Islam gitu. Tapi ternyata kualitasnya belum sesuai dengan harapan. Dan tambahan buktinya adalah membaca Al-Fatihah ini ya ternyata nggak beres juga gitu, belum beres ternyata. Berdasarkan data yang saya punya, rata-rata mengalami 8 kali kesalahan. Nah, ini kan harus kita pastikan ini di sini bagus. Misalnya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu haknya harus betul-betul bersih. Ainnya betul-betul harus ain, jangan sampai keliru hamzah, jangan sampai keliru ng ya. Jangan sampai alhamdulillahirabbil ngalamin atau alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Karena artinya beda gitu. Nah, itu perlu apa? Perlu guru gitu. Dan nggak bisa sekali 2 kali, apalagi kalau sejak kecil sudah diajari dengan ajaran yang salah gitu. Kalau ajarannya sudah salah itu perlu waktu sesuai dengan umurnya. Itu teori psikologinya begitu. Jadi untuk mengajari orang dewasa itu butuh waktu sesuai dengan umurnya. Jadi kalau saya lebih tekankan lagi, kalau mengajari orang yang sudah mendapatkan pengajaran tertentu sehingga dia sudah bisa itu, maka mengubahnya butuh waktu yang sama dia belajar sebelumnya. Kalau untuk mengubah orang yang tadi itu alhamdulillahirabbil alamin kemudian menjadi alhamdulillahirabbil alamin, nah itu butuh waktu panjang itu. Dan itu saya buktikan ketika saya mengajar Al-Fatihah itu. Ini sekedar ngajar Al-Fatihah aja. Ihdinas siratal mustaqim misalnya. Itu untuk mengubah orang yang sudah membaca shad dengan shin, waduh itu luar biasa. Butuh waktu 3 minggu itu. Karena memang tidak revolusioner. Karena misalnya saya ajari hari ini, ihdinas siratal mustaqim. Saya cek dulu. Oh, ternyata bacanya ihdinas siratal mustaqim. Terutama orang bagian selatan sana. Mungkin tetanggamu itu. Ya kan? Ya kan? Rata-rata begitu kan? Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu sin dibaca shin. Harus diubah. Itu seperti orang bersiul dulu. Nah, itu. Suruh bersiul. Nah, kemudian mulai agak bisa gitu. Pertemuan berikutnya agak bisa. Tadinya nggak bisa. Kemudian dipaksakan suruh latihan sampai saya rekamkan gitu. Diikuti di rumah, kemudian balik lagi gitu. Tadinya sudah benar ihdinas siratal mustaqim, jadi ihdinas siratal mustaqim lagi. Nah, itu perlu apa berarti? Perlu mondok berarti ya. Jadi beda dengan matematika, beda dengan mata pelajaran-pelajaran yang lain yang mata pelajaran itu materinya hanya perlu dipikir. Tapi kalau Al-Qur'an perlu dipikir, perlu dilafalkan. Nah, pelafalan itu perlu namanya lingkungan. Ya kan? Maka sampai ada logatnya orang selatan, orang Pantura itu kan beda. Nah, itu kenapa? Ya karena ada lingkungannya. Nah, pesantren ini adalah sebuah lingkungan. Maka lingkungan yang harus kita bangun adalah betul-betul lingkungan yang benar gitu. Mulai dari pelafalan, kemudian pemaknaan, kemudian cara berpikir, kemudian perilaku dibiasakan sampai menjadi Quranic habit kita itu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah mampu untuk membaca dengan benar, kita akan menargetkan sekali lagi harus hafal Al-Qur'an. Karena yang kita targetkan adalah kelahiran ulama-ulama yang disiplin ilmunya itu lengkap, komprehensif. Tidak hanya menguasai ilmu yang sering disebut orang sebagai ilmu agama, tapi juga menguasai ilmu umum yang sering saya katakan itu sebagai reintegrasi, karena kedua-duanya ini sesungguhnya adalah bagian dari Islam. Ya, ini Islam ini dua-duanya, ilmu pengetahuan alam itu adalah milik Allah. Nah, kemudian ketetapan-ketetapan yang ada di dalam Al-Qur'an itu juga milik Allah. Jadi semuanya itu adalah milik Allah.
Nah, dalam menghafalkan Al-Quran, tolong ini nanti ditekankan betul ya, karena ini saya melihat banyak yang tidak memperhatikan ini. Di samping harus mengerti artinya, juga harus dilihat cara dan waktu melakukannya gitu. Karena misalnya begini, saya punya data bahwa anak-anak yang menghafalkan Al-Quran itu menghafalkan dalam waktu yang lama. Misalnya di antara orang tua itu datang kepada saya, Pak Ustadz, anak saya sudah punya celengan gitu. Istilahnya kan gitu ya, sukanya ya. Celengan ya namanya ya. Celengan itu apa? Tabungan. Tabungan menghafal. Saya tanya, berapa hafalannya? 6 juz. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan, 6 juz itu dihafal kapan? Pada saat dia sekolah SMP atau SMA, misalnya gitu. Berarti berapa tahun menghafal Al-Quran 6 juz tadi itu? Ya 3 tahun. Nah, mari kita hitung sekarang. Kalau menghafal Al-Quran yang hanya 6 juz itu dilakukan dalam 3 tahun, berarti 1 tahunnya berapa? Hanya setahunnya hanya 2 juz. Nah, berarti maka untuk menghafal 30 juz perlu waktu 15 tahun. Lah kalau 15 tahun sekarang berarti kalau lulus SMP berarti 3 tahun lagi SMA. Berarti 6 tambah 6 berapa? 12. Nanti kuliah berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun berarti nambah berapa? 8 juz. 8 tambah 12 20 juz. Berarti lulus S1 baru hafal 20 juz. Nah, kemudian S2 2 tahun, berarti nambah berapa? 4 juz, ya kan? Berarti baru 24 juz. Nah, kemudian S3 kalau 3 tahun, berarti lulus S3 baru hafal Al-Quran. Itu nggak mungkin. Nah, gitu. Nggak mungkin. Wong nanti mereka itu harus KKN, PPL dan lain sebagainya kalau S1 itu. Kalau S2 urusannya banyak, ya dituntut nyari duit segala. Apalagi kalau sudah S3, sudah menikah, sudah punya anak. Kalau yang perempuan, ya, yang laki-laki harus nyari duit yang banyak, misalnya. Nggak bisa, sudah itu. Nggak mungkin itu, melanjutkan itu. Maka kemudian saya ajak berpikir rasional. Lalu bagaimana solusinya? Saya katakan bahwa menghafal Al-Quran itu nggak bisa maraton begitu. Kalau itu kan maraton berarti kalau lari itu. Maraton kan? Ya, nggak cepet-cepet banget, tapi juga nggak pelan-pelan banget kalau ukuran orang awam. Pokoknya jalan terus. Gitu. Saya katakan bahwa menghafal Al-Quran itu nggak bisa maraton, karena kalau maraton itu bisa kehabisan napas di tengah jalan gitu. Lalu bagaimana? Harus sprint, saya bilang gitu bahasanya. Sprint itu bagaimana? Lari cepat. Maka menghafalkan Al-Quran itu perlu saat-saat tertentu yang orang itu betul-betul mendapatkan kondisi psikologis yang dia siap, dia ingin, dia punya semangat yang tinggi, membara gitu. Jadi kalau istilah yang sering kita gunakan itu, tempalah besi selagi panas, nah gitu. Kalau besi panas ditempa, maka akan jadi tajam, jadi pedang yang tajam. Tapi kalau besi nggak panas kok ditempa, ya kita gebuki sampai kita capek sendiri, ya nggak tajam-tajam gitu. Nah, maka kita harus membuat sebuah kondisi, kita kondisikan bahwa anak-anak itu betul-betul menginginkan dan kemudian memiliki semangat yang membara. Nah, kalau sudah membara, baru kita gebukin mereka itu. Maksudnya digebukin itu, dipukulin tadi itu adalah diarahkan dan kemudian dipandu dengan benar untuk bisa menghafalkan Al-Quran dengan cepat. Kalau saya ya, konsep saya itu, kalau hitung-hitungannya halaman, Al-Quran itu kan 604 halaman, kita bikin aja 600 halaman ya. Nah, kira-kira 600 halaman. Karena 1 juz itu 20 halaman. Jadi kalau sehari menghafalkan 2 juz, itu sehari menghafalkan 2 halaman, berarti 1 juz hanya butuh 10 hari. Berarti 1 bulan dapat 3 juz. Udah nggak usah banyak-banyak. Sehari dapat 1 halaman saja, berarti hanya butuh waktu 20 bulan. Berarti ini sprintnya itu, ya, lari kencengnya itu hanya butuh waktu 10 sampai 20 bulan saja. Nah, itu adalah kondisi yang sangat ideal. Kalau terlalu cepat ya saya kurang begitu percaya, karena menghafal itu perlu pengendapan juga. Kalau 10-20 bulan itu adalah waktu yang rasional gitu. Tapi kalau sudah lebih dari itu saya nggak optimis lagi itu. Maka harus cepat. Maka guru-guru ini harus pandai untuk mengkondisikan agar
anak-anak ini betul-betul memiliki kondisi yang memungkinkan mereka untuk membara tadi itu, baru kita hajar habis. Nah, gitu. Nah, itu harapannya jadi besar. Yang kedua, yang harus betul-betul diperhatikan adalah jangan sampai anak ini berhenti. Ya. Misalnya tiba-tiba di tengah kemudian dia berleha-leha. Wah, saya sudah dapat 15 juz atau saya dapat 20 juz atau dapat 25 juz misalnya. Nggak bisa juga. Saya punya analog. Kalau tadi analognya adalah lari maraton dan sprint, tapi ini analognya adalah panjat pinang. Ya, sering kita bicarakan ini. Menghafal Al-Quran itu seperti panjat pinang. Jadi kalau tidak bisa sampai atas pol, maka kalau sampai di tengah saja, itu bayangkan aja orang lagi panjat pinang di tengah. Padahal dia licin kan? Gimana tuh? Tinggal morot aja sampai 0 meter, ya kan? 0 meter itu. Habis semua. Tinggal Qul huwallahu ahad sama Qul a'udzu birabbin nas, gitu. Qul a'udzu birabbil falaq sama inna a'tainakal kautsar. Nah, kemudian dijadikan sebagai bacaan pada saat sholat itu aja, gitu. Ya, itu karena apa? Karena Al-Qur'an itu yang dihafalkan tadi itu ya, hafalan Al-Qur'an itu seperti panjat pinang. Menghafalkan Al-Qur'an seperti panjat pinang. Kalau tidak mampu sabar istiqomah sampai pol atas, maka tinggal melorotnya aja, habis. Nah, anak-anak kita itu maka harus kita jaga. Jaga apanya? Jaga pikirannya. Dijaga pikirannya agar selalu semangat, selalu optimis. Diajak berimajinasi di masa yang akan datang itu dengan modal hafalan Al-Qur'annya, pemahamannya, maka di masa yang akan depan akan menjadi ilmuwan besar, misalnya gitu. Dijaga terus itu. Nah, dengan ada hafalan Al-Qur'an itu mereka akan naik terus gitu. Tapi kalau hilang ya nggak bisa. Nah, itu berarti menjaga pikirannya. Yang kedua, menjaga kesehatannya nih, pikiran ya berarti ya, aspek batiniah. Kemudian aspek fisiknya. Nah, saya kan sering bilang bahwa kalau kuliah itu bisa datang, duduk, tidur. Misalnya kalian ngantuk bisa tidur, nggak mendengarkan dosen juga nilainya, kalau kalian dikenal sebagai anak pinter ya dikasih B minimal gitu. Walaupun tidur itu. Tapi kalau menghafalkan Al-Quran ini kan tanggung jawabnya pribadi dan harus betul-betul tadi diucapkan, nggak bisa tidak diucapkan, disetorkan. Nah, kalau tidak membaca, tidak menghafalkan, cuma ngantuk saja ya nggak mungkin hafalannya nambah gitu. Nah, itu kan dibutuhkan apa? Di samping dibutuhkan pikiran yang positif, dibutuhkan fisik yang prima. Nah, maka nih saya selalu tekankan di sini, makanan itu ya harus betul-betul memenuhi standar gizi yang baik di sini nih. Ya tempe oke lah ya. Tempe tahu misalnya. Nah, tambahi kambing gitu. Nah, sekali-sekali nanti nyembelih kambing itu. Seminggu sekali lah, ya. Seminggu sekali kita nyembelih kambing.